diinformasikan. Selamat pagi, selamat datang dalam acara konferensi pers dan webinar Perempuan dan Anak Membutuhkan Kebijakan Perlindungan dari Zat Adiktif dengan tema Menjaga Generasi Emas Indonesia 2045 Terhindar dari Zat Adiktif. Acara ini diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia atau KWANI bekerja sama dengan Komnas Pengabdian Tembakau dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-95 tahun 2003 dengan tujuan untuk membawa pesan sebagai ibu bangsa perlu mengingatkan bahwa konsumsi produk adiktif rokok menjadi akar masalah kesehatan bagi perempuan dan anak. Perkenankan saya, Pitawati Batubara SH, memandu acara pagi ini. Hadirin yang berbahagia, konferensi pers dan webinar Perempuan dan Anak Membutuhkan Kebijakan Perlindungan dari Zat Adiktif segera dimulai. Mari sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini Senin tanggal 18 Desember 2023 diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Izinkan saya membaca doa secara agama Islam. Bagi yang beragama non-Islam dapat berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Hari Ibu ke-95 dan konferensi pers serta webinar Perempuan dan Anak Membutuhkan Kebijakan Perlindungan dan Zat Adiktif dengan memohon ridho dan izin.
Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan kami, mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jagalah, Engkau biarkan, Engkau beri kepercayaan kepada kami. Kami ingin kuat dalam bersatu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa yang Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh Ketua KOANI, Koordinator Bidang Soskesker, kepada Ibu Profesor Dr. Masito Husna MAD, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bapak Dr. Insinyur Tri Budiarta Nur Sitepu, MM. Kemudian yang sama-sama kita banggakan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Diwordianto, MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau yang diwakili hari ini oleh pengurus bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, Bapak Fuad Baraja. Lalu kepada narasumber kami juga menyampaikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Kesehatan Jiwa Ibu Dr. Vivi Ervensa Sitohang, MED. Kumpulan Dokter Paru Indonesia Ibu Dr. Feni Fitriani SPP, Madu Manajer Program Komnas Pengendalian Tembakau Ibu Nina Samidi. Kepada teman-teman Ketua KOANI di lingkungan pengurus Kongres Wanita Indonesia yang tergabung di dalam Dewan Pimpinan KOANI, lalu yang sama-sama kita banggakan tentu seluruh anggota organisasi Kongres Wanita Indonesia yang tergabung di organisasi KOANI ini tidak kurang dari 103 organisasi anggota. Lalu yang kami sayangi juga tentu Badan Koordinasi Wanita BKW tingkat provinsi seluruh Indonesia dan jajarannya, Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW tingkat kabupaten kota, para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan wabil khusus tentunya yang sampai saya lupa menyebutkan kepada panitia, terutama dari tim pengendalian tembakau, pengendalian penolakan terhadap tembakau ini yang dipimpin oleh Mas Taufik dan kawan-kawan yang tidak bosan-bosan untuk terus mempersiapkan kegiatan webinar ini. Hadirin sekalian, yang pertama kami ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat menjalankan tugas mengikuti acara, yaitu acara webinar tentang yang mengusung terkena bahaya zat adiktif. Karena bagaimanapun generasi emas adalah merupakan estafet yang kelak akan menerima kepemimpinan bangsa ini untuk menjalankan pemimpin bangsa Indonesia untuk lebih bermartabat. Tujuan ini tentu tidak dapat diwujudkan jika generasi emas penerus bangsa mereka tercemar dengan zat adiktif. Kita tahu bahwa zat adiktif akan merusak fisik mereka, kesehatan mereka secara keseluruhan. Oleh karena itulah maka webinar pagi ini menjadi sangat penting dan strategis untuk dilakukan. Kongres Wanita Indonesia punya kepedulian untuk melakukan hal ini melalui berbagai kegiatan dan berbagai langkah-langkah yang itu dilakukan, apakah dengan secara sendiri maupun juga dengan kerjasama. Dan yang jelas kerjasama dengan Komnas Pengendalian Tembakau menjadi sangat strategis. Hadirin sekalian, maka selanjutnya kami semua sebagai ibu bangsa tentu dengan webinar ini, apa yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber yang mereka itu berasal dari tokoh-tokoh di bidangnya, para expert di bidangnya, yang tentu akan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kelak nanti akan diteruskan kepada anak-anak dan keluarga dekatnya dari kita para kaum perempuan Indonesia. Untuk itulah atas nama kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para narasumber yang nanti akan menyampaikan pemikiran maupun ilmunya, berbagi ilmu kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga akan menjadikan bahan bekal untuk kami para perempuan Indonesia. Dan tak lupa kami juga atas nama Kongres Wanita Indonesia, atas nama Ibu Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada di samping kepada narasumber juga kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang diwakili oleh Bapak Deputi, dan juga terima kasih kami kepada Komnas Pengendalian Tembakau Profesor Hasbulan yang diwakili oleh Bapak Derajat. Maaf Bapak kalau menyebut namanya tidak lengkap karena harus terakhir tentu atas nama panitia saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim dari Komnas Pengendalian Tembakau, terutama Mas Taufik yang selalu mengawal, Ibu Kowani tak kenal waktu rapat dan seterusnya sampai larut malam, itu semua dalam rangka kesuksesan dari acara ini. Dan juga kepada tim dari bidang Soskesno yang sudah bekerja keras, saya berikan apresiasi dan dikomandani oleh Ibu Konina. Demikian sambutan dan pengantar dari saya atas nama panitia kegiatan webinar yang mengusung judul menjaga generasi emas Indonesia bertakwa terhindar dari zat adiktif. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan tadi visi saya dengan Bapak Komnas Pengendalian Tembakau. Saya bilang berarti kerjasama dengan Wali itu merupakan hal yang strategis.
karena bagaimanapun kami Wali yang anggota yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini nanti akan membantu bangsa Indonesia, meskipun kita tidak tahu bagaimana pemerintah sudah meratifikasi tentang konvensi ini, tetapi kenyataannya sampai sekarang memang belum terlihat tanda-tanda bahwa kita semua terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali informasi tentang wanita-wanita yang menginginkan suaminya berhenti merokok. Apa yang saya katakan pada ibu-ibu itu? Bu, ibu ini adalah satu dari 30 juta lebih wanita yang menginginkan keinginan yang sama. Di luar sana ada 30 juta wanita lebih yang suaminya merokok. Mereka semua ingin suaminya berhenti merokok. Tapi sulit karena memang rokok itu adiktif. Lebih sulit berhenti merokok daripada dari zat adiktif yang lain. Itu jelas. Dari klinik saya pernah mencatat 19 orang yang mengatakan, Pak, saya dulu pengguna narkoba, tapi saya bisa berhenti, tapi rokok saya nggak bisa. Itu jelas kan? Nah, kasus saya fokus kembali pada masalahnya. Saya ingin sekali, kalau Wali menginginkan, kami siap bekerja sama untuk masalah edukasi ini. Kita berikan edukasi yang lengkap dan benar kepada masyarakat. Pertama, menjauhkan rumahnya dari asap rokok. Dengan cara pertamanya bisa membangun rumah tangga tanpa asap rokok itu. Kedua, memberikan informasi tersebut yang lengkap dan benar itu kepada anak-anak. Anak-anak Indonesia yang sudah mendapatkan informasi yang lengkap dan benar itu tidak akan semudah itu merokok. Ini sudah saya buktikan ketika saya ke hampir seluruh kota di Indonesia. Saya melakukan edukasi dan diundang oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Ada pernah terjadi di Jambi, di Batam. Itu begitu saya pulang ke Jakarta, tidak lama kemudian, 2-3 hari kemudian, saya ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengatakan, Pak, terima kasih sudah datang ke Batam memberikan informasi masalah rokok pada anak-anak kami. Saya sudah 28 tahun merokok. Setelah diceramahi sama anak saya yang mendapatkan bahan dari bapak, saya berhenti merokok. Itu benar banyak. Dan ada lagi banyak anak. Ini saya contoh 2 aja. Seorang anak SMA di sekolah yang mahal ya. Dia telepon ke saya khusus mengatakan, Pak, apa yang harus saya lakukan ketika teman saya merokok? Coba bayangkan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya katakan ketika saya melihat teman saya merokok. Dia pernah hadir di presentasi saya ataupun di seminar tentang rokok dari saya. Maka saya katakan, sampaikan apa yang pernah kamu dengar dari saya ke teman kamu. Kalau teman kamu membutuhkan bantuan terapi, hubungi saya. Artinya apa? Di sini sebetulnya ada keinginan anak-anak kita untuk memahami tentang masalah rokok lebih banyak. Hanya saja mereka tidak mendapatkan itu. Mereka tidak mendapatkan kalau orang bawa pistol itu perlu peluru. Kalau nggak pakai peluru, pistol itu sebagus apapun nggak akan berbuat apa-apa. Nah, anak-anak ini perlu mendapatkan bekal pengetahuan yang lengkap dan benar tentang masalah rokok sehingga mereka paham. Kalau saya nanti mencoba merokok, saya keluarganya, utamanya anak-anaknya dari kecanduan rokok ini lebih daripada bapaknya. Saya yakin sekali. Boleh tepuk tangan untuk wanita Indonesia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali karena adiktif ini. Saya ingin jelaskan ya, sesuatu yang ingin saya jelaskan sedikit saja. Tolong jadi perhatian. Banyak sekali orang yang tidak memahami kenapa sih suami saya merokok kok disuruh berhenti. Banyak loh. Saya pernah ketemu di daerah Jakarta Kota di dekat Pluit sana. Saya diajak oleh anak-anak dari Universitas Atmajaya, bakti sosial di sana. Saya bilang, ibu-ibu, kalau ada yang suaminya merokok, suruh datang ke sini, Bu. Saya terapi gratis di sini. Kalau klinik saya bayar. Itu ada satu ibu-ibu bilang apa? Pak, kenapa kok suami saya harus berhenti merokok? Kalau nggak merokok nggak maco, Pak. Ini kan satu informasi yang salah, ya. Jadi seolah-olah penggambaran iklan rokok itu langsung masuk ke otak dia, sehingga menganggap bahwa rokok itu
buat laki-laki jadi maco, padahal itu potensi itu bisa diakibatkan oleh ini hal-hal seperti ini loh maksud saya, informasi yang lengkap dan benar ketika diberikan pada wanita yang tepat, mereka mendapatkan ilmu yang cukup. Dengan ilmu itu dia bisa berdaya menyelamatkan keluarganya dari adiksi rokok ini. Demikian, saya nggak panjang-panjang karena masih ada pembicara yang lain. Mudah-mudahan saya sangat berharap pihak Kowani bisa bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat yang lebih lengkap dan benar caranya dan sebagainya untuk supaya wanita Indonesia bisa diselamatkan ataupun menyelamatkan keluarganya dari adiksi rokok. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari Jaksa kepada Ibu Dr. Insinyur Iwo Bianto YPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi menjelang siang dan selalu semangat. Masih semangat? Masih. Terima kasih. Baik. Kepada yang saya hormati, tentunya Bapak yang mewakili Ketua Komnas Perempuan, Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Bapak Fuad Baraja. Ya. Insya Allah jadi ketua, Pak. Enggak, ini saya mencoba, ternyata teman-teman dan Bapak juga masih semangat ya, karena kita dari jam masih fokus ya, dan karena kita dari jam 9 pagi. Baik, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakili oleh Ibu Insinyur Endah Sri Rezeki SPM IDEA PhD yang hadir secara online, dan juga para narasumber dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Kesehatan Jiwa Ibu Dr. Gigi R. Fensya Sitohan MPID, dan juga pengurus Perkumpulan Dokter Paru Indonesia Dr. Feni Fitriani SPP, Manajer Program Komnas Pengendalian Tembakau Ibu Nina Samidi, yang saya banggakan Ketua Kowani, Koordinator Bidang Soskeskel Kowani Profesor Dr. Masitoh Jusnan MAG, dan beserta pengurus Bidang Sosial Kesehatan Kesejahteraan Keluarga yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, dan juga para Dewan Pimpinan Pengurus Kowani, seluruh anggota organisasi Kowani, baik itu yayasan Kowani, BKOW, GOW di seluruh Indonesia yang hadir secara online. Ternyata ini tidak bergerak ini menurun peserta di secara daringnya, jadi masih 1.000. Jadi saya juga mau coba masuk, tadi nggak bisa karena masih lebih daripada 1.000. Kemudian tim ahli, tim khusus Kowani, dan juga para hadirin ibu bangsa, baik itu yang hadir secara online maupun secara federasi perempuan yang terbesar dan tertua itu bukan diakui di Indonesia saja, tetapi diakui di luar negeri secara internasional bahwa Kowani organisasi yang terbesar dan tertua, dan juga program-programnya sangat baik ya, dibanding dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya di secara internasional. Nah, gimana bahwa Hari Ibu itu adalah usulan dari
tahun 1938. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa Kowani mempunyai nilai sejarah bukan hanya dalam perjuangan, tetapi lahirnya Hari Kebaya Nasional setiap tanggal 24 Juli karena merujuk pada hasil Kongres ke-10 pada tahun 1964, di mana dihadiri oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, bahwa perempuan Indonesia merupakan potensi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia. Itu disampaikan oleh Presiden Soekarno, dan juga di mana seluruh anggota Kowani yang hadir sebanyak 7.000 lebih di Istora Senayan mengenakan pakaian kebaya nasional. Nah, itu pada 59 tahun lalu. Maka dari itu akhirnya dikhususkan Hari Kebaya Nasional, di mana juga kami sampaikan insya Allah pada tanggal 24 Juli tahun 2024 kita penuhkan lagi Istora Senayan dengan kita semua, seluruh perempuan Indonesia mengenakan kebaya nasional. Dan kebaya nasional harus goes to benar-benar harus berjanji bahwa kita harus bekerja keras dan berjuang untuk pengendalian tembakau. Setuju? Nah, seperti yang apa yang kita harus lakukan, bahwa harus ada sinergi yang kuat dari pemerintah, baik itu regulasi dan ratifikasi yang kita belum jalankan ya Pak ya. Nah, itu kita harus bekerja sama bukan hanya dengan Kowani, tetapi dengan mitra-mitra Kowani, stakeholder yang terkait, masyarakat umum dan kita semua. Kemudian kita juga harus mengadvokasi, baik itu ke pemerintah, ke dunia industri. Iklan rokok itu harus ditiadakan. Kenapa kalau di negara lain itu tidak ada iklan rokok? Kenapa di sini ada? Ya. Dan kita juga harus menyadari apa yang disampaikan oleh Bapak Fuad, ya, bahwa cukai itu kita hanya mendapatkan dari rokok 200 teh. Biaya pengobatannya berapa? 500 teh. Apa kita sadari pemerintah sudah memikirkan hal itu, pasti sudah terpikir, tapi masih ada intervensi dari industri rokok, betul Pak? Ya. Nah, jadi tentunya terus terang kita melihat bahwa pemerintah ini agak enggan, agak kalau bahasa gaulnya nih kurang gercep ya. Ya, kurang gercep dan masih ada lemot ya. Nah, jadi political will-nya itu masih sangat lemah. Apa kita tidak fokus kepada apa ya perlindungan terhadap perempuan dan anak, ya, keinginan ibu bangsa ini begitu. Nah, jadi kita setuju iklan rokok itu harus ditiadakan. Kemudian juga ruang area untuk merokok itu dipersempit atau dipersulit. Kenapa di negara lain bisa? Kenapa? Dan juga negara berkembang, kenapa di negara kita ini tidak bisa? Kenapa? Yang pertama mengusulkan pahlawan Malahayati menjadi pahlawan nasional, dan Kowani yang menemukan ahli warisnya Malahayati yang selama ini berpuluh-puluh tahun tidak ditemukan, baik itu oleh Angkatan Laut, oleh pemerintah, baik itu Mensos dan lain-lain. Kowani yang menemukan ahli waris. Maka dari itu akhirnya Malahayati dikukuhkan menjadi pahlawan nasional, dan Kowani memberikan nama ini Ruang Malahayati. Dan juga alhamdulillah UNESCO baru
hari lahirnya Malahayati diperingati secara internasional. Boleh Bapaknya berikin ya, Komani ya Pak, karena Bapak kan dalam rumah Malahayati juga ya. Baik, saya memberikan hadiah pantun ya. Ayam jantan sudah berkokok. Insan tertidur kini bangkit. Untuk apa banyak merokok? Hanya menabung banyak penyakit. Pagi-pagi ayam berkokok. Saat ayam sedang menonton berita. Jangan coba-coba menghisap rokok demi menjaga paru-paru dan generasi penerus kita. Dan atas nama Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, saya membuka secara resmi kegiatan konferensi pers dan webinar dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 dengan tema Perempuan dan Anak Butuh Kebijakan Perlindungan dari Zat Adiktif. Semoga bermanfaat, semoga berkah bagi kita semua dan Indonesia bebas rokok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan, rahayu, selalu semangat. Kita bebas dari rokok, terutama di Kowani. Bu Titit sebagai sekjen harus buat peraturan selama berada di Kowani, karyawan maupun supir tidak boleh merokok. Wartawan juga nggak boleh merokok. Gaji oleh kantor setuju. Kita semua mulai dari diri kita sendiri, dari rumah tangga, dari lingkungan, dari masyarakat. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir dan batin, dan sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komnas Pengendalian Tembakau yang pada saat ini hadir adalah Bapak Fuad. Terima kasih semuanya dan para staf dari Komnas Pengendalian Tembakau yang telah mempersiapkan dengan baik, dan juga kepada panitia Kowani yang telah mempersiapkan dengan baik. Nanti hadiahnya ya kalau dari Kowani. Terima kasih semuanya, Bu Alir, Bu Masito, Bu Kalila, Ibu Joyce, Ibu Titin, kemudian Ibu Koli, kemudian Ibu Sumiati, dan semuanya yang hadir di sini untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Tugas begitu Ibu izin kami mendapatkan tugas untuk menghadiri kegiatan Kowani pada pagi hari ini. Menarik sekali berbicara tentang rokok. Mungkin Kementerian PPPA adalah salah satu pejuang Pak Fuad dan juga Ibu Kiwo. Kami sudah lama sebenarnya memperjuangkan untuk bagaimana anak-anak terbebas dari asap rokok melalui salah satunya adalah indikator kabupaten atau kota layak anak. Jadi KLA ini atau KLA indikator kabupaten atau kota layak anak atau KLA gitu ya disingkatnya, ini yang juga sudah menjadi concern dari Bupati Wali Kota begitu untuk mewujudkan gelarannya iklan promosi dan masalah rokok begitu, dan ini rupanya masih cukup sulit dan sangat luar biasa sulit kami memperjuangkan. Makanya sampai saat ini belum ada satu kabupaten kota di Indonesia pun yang sudah benar-benar menjadi layak anak, karena memang salah satunya adalah terkait masih banyaknya iklan rokok di kabupaten atau kota, sebuah kabupaten atau kota di Indonesia begitu. Jadi mungkin ini juga senang sekali, luar biasa, dan apresiasi kepada Kowani yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga tentunya Pak Fuad Baraja. Kami siap juga untuk selalu kerjasama Pak, karena kita sama-sama rupanya berada di dalam perjuangan yang sama. Gitu. Izin Bu Kiwo dan juga Pak Fuad Baraja, karena ini saya bertugas untuk menyampaikan
pidato kunci dari Ibu Menteri. Jadi izin saya membacakan pidato Ibu Menteri yang memang sudah disiapkan untuk kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Giwor Bianto Yogo, Ketua Umum Kawani, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Fuad Baraja, dan juga para narasumber, moderator, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama hari ini untuk mengikuti webinar dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 yang mengambil tema perempuan dan anak membutuhkan kebijakan. Tahun 2023, saya Nima Deshelasi atau Bapak dan Ibu bisa memanggil saya dengan Sheila, yang akan menjadi moderator pada webinar hari ini yang memiliki tema, Bapak Ibu mungkin bisa membaca di belakang saya, perempuan dan anak membutuhkan kebijakan perlindungan dari zat adiktif. Acara ini diselenggarakan oleh Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI bekerjasama dengan Komnas Pengendalian Tembakau sebagai bentuk kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran dan melibatkan kita semua dalam melindungi perempuan dan anak dari zat adiktif khususnya rokok. Saya sangat senang melihat begitu banyak peserta yang hadir secara offline di sini. Iya, secara offline di sini. Harapannya dengan acara ini diselenggarakan secara hybrid tidak mematahkan semangat dari Bapak dan Ibu semuanya untuk mengikuti webinar hingga akhir. Tema hari ini mencerminkan kepedulian kita terhadap perlindungan bagi perempuan dan anak-anak dari zat adiktif. Peringatan Hari Ibu bukan hanya sebagai momentum peringatan, tetapi sebagai panggilan kita untuk refleksi dan tindakan sebagai peran perempuan dalam melindungi anak dari zat adiktif. Tadi sudah dibuka oleh konferensi pers bahwa Ibu dan Bapak juga menyebutkan prevalensi perokok anak yang meningkat setiap tahunnya, serta adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang telah mengatur salah satunya pasal zat adiktif, namun memang isinya belum kuat. Dan saat ini pemerintah juga sedang menyusun peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tadi, namun sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum juga rampung, yang akhirnya menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana prosesnya dan apakah peraturan tersebut akan mengatur pasal pengendalian zat adiktif secara kuat dari sebelumnya. Untuk itu hari ini kita akan mendengarkan pandangan dari pembicara yang ahli di bidangnya untuk memberikan wawasan ataupun bidang solusi terkait kebijakan perlindungan. Setiap pembicara akan membawakan topik yang berbeda, dan di sini saya sudah ditemani oleh Ibu Nina Samidi selaku Program Manajer Pengendalian Tembakau, dan juga saya sudah ditemani melalui Zoom oleh Dr. Ferni dari pengurus Perkumpulan Dokter Paru Indonesia. Mungkin sebelum ke Ibu Nina, saya ke Ibu Feni dulu. Apakah Dr. Feni sudah hadir melalui Zoom? Hadir Mbak Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua.
warahmatullahi. Apa kabar Dokter Ferni? Alhamdulillah sehat. Semoga ibu-ibu yang hadir di daring maupun luring juga sehat ya, Mbak Sela ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga tidak mematahkan semangatnya Ibu walaupun Dokter Ferni hadir secara online. Dokter Ferni dari pengurus Perkumpulan Dokter Paru Indonesia akan membawakan materi terkait dengan kenali bahaya asap rokok bagi perempuan dan anak. Mungkin nanti Dokter Ferni bisa menyinggung sedikit terkait, mungkin ibu-ibu di sini penasaran apa saja sih sebenarnya risiko kesehatan khusus yang dihadapi perempuan dan anak-anak akibat paparan asap rokok ataupun dari rokoknya itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu bahwa rokok berbahaya bukan hanya terhadap individu yang merokok itu sendiri, melainkan berbahaya juga terhadap perempuan dan anak di sekitarnya. Mungkin Dokter Ferni untuk mempersingkat waktu, layar dan waktu disilakan. Silakan Dokter Ferni, 20 menit dari sekarang ya Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh ibu bangsa Kowani yang ada di seluruh Indonesia yang hadir pada acara ini, baik secara daring maupun luring. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya mewakili Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk sharing kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak juga tentang bahaya asap rokok bagi perempuan dan anak. Dan juga salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Giwo, dan guru saya Bapak Fuad Baraja yang mewakili Komnas Pengendalian Tembakau, tadi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu RR Endah Sri Rejeki, dan Mbak Nina Samidi juga teman lama dalam sebagai program manajer Komnas Pengendalian Tembakau. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menyampaikan topik yang diberikan oleh panitia. Terima kasih sekali lagi tentang kenali bahaya asap rokok bagi perempuan dan anak. Ini kita tahu bahwa rokok itu membunuh 8 juta orang setiap tahunnya, 7 juta karena kematian karena langsung akibat asap rokok, dan 1,2 jutanya berasal dari orang yang tidak merokok yang sakit karena pajanan asap rokok. Data dari World Statistic per 20 Agustus 2023 itu menyebutkan Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah penghisap rokok terbanyak di dunia. Nah, ini bukan suatu prestasi yang dapat kita banggakan. Dan kalau melihat data dari Statista mencatat ada 112 juta perokok di Indonesia tahun 2021, dan kalau kita tidak melakukan apa-apa, jumlahnya diproyeksikan akan terus bertambah pada tahun 2030 menjadi 123 juta. Dan survei Lentera Anak dan UNICEF tahun 2022 itu menunjukkan hampir 100%, 97% orang Indonesia itu menjadi perokok pasif. Dan data dari Global Adult Tobacco Survey tahun 2021 ini tentang penggunaan rokok elektronik. Ibu-ibu mungkin juga sudah familiar ya dengan rokok elektronik, bahwa terdapat peningkatan 10 kali lipat penggunaan rokok elektronik di Indonesia. Tahun 2011 hanya 0,3%, 10 tahun kemudian naik menjadi 3%. Nah, sebanyak 70% orang yang merokok itu punya niat buat berhenti, yang benar-benar mencoba berhenti tanpa bantuan hanya 30%, dan yang benar-benar berhasil kalau dia mencoba berhenti sendiri itu hanya 5-10%. Tadi juga Ibu RR Endah sudah menyampaikan begitu banyak kandungan berbahaya dalam asap rokok. Asap rokok kalau dicium-cium aja nggak dibakar mungkin nggak apa-apa, tapi begitu dibakar, nah keluarlah ada 7.000 bahan berbahaya, ada 70 bahan penyebab kanker, dan sering yang berperan banyak itu dari segi kesehatan adalah nikotin, karena dia menyebabkan adiksi, menyebabkan kecanduan. Tar itu bahan karsinogenik, dan karbon monoksida yang perlahan-lahan akan bisa menyebabkan tubuh kekurangan oksigen dengan segala konsekuensinya. Juga ada aseton, arsenik, formalin, dan kadmium. Dia mengatakan bahwa rokok elektrik itu tidak berbahaya karena itu dari buah-buahan. Ya, saya mau tanya aja, ini perbedaannya di mana? Karena saya melihat asap itu terlalu besar. Terus saya bertanya kepada dia mengatakan bahwa rokok elektrik tidak berbahaya karena ini dari buah. Apa benar atau tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, walaupun tadi Dokter Ferni sudah menekankan sama bahayanya, mungkin Dokter Ferni juga bisa menjelaskan kembali bagaimana Dok kalau rokok elektronik kan ada rasa-rasanya gitu. Apakah ada bahayanya juga dari rasa yang ditimbulkan dari rokok elektronik? Boleh saya buka sebentar yang tadi ya.
Nah ini, jadi rokok elektronik itu atau rokok elektrik itu bedanya satu. Kalau rokok biasanya kita tekan, ya Bu, sehingga yang keluar macam-macam. Kalau rokok elektrik dia memanaskan uap cairan. Tapi dari segi pemanasan itu kita lihat, ini begitu banyak juga bahan berbahaya karena ada tetap ada formalin, ada partikel logam, itu kan bahan logam ya Ibu, untuk menampung segala macam teknologinya, cairannya. Nah logam-logam ini juga bisa nyangkut di paru, termasuk logam beratnya. Jadi kita lihat mulai dari alat. Mohon maaf, untuk diajukan kepada pemerintah daerah masing-masing bagaimana program ini bisa dijalankan untuk mendukung penurunan perokok sekaligus prevalensi stunting di daerah masing-masing. Lanjut. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kembali sedikit Komnas Pengendalian Tembakau adalah sebuah organisasi koalisi yang terdiri dari 23 organisasi, di antaranya seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru, dan seterusnya. Ada 23 organisasi dan kami berdiri sejak tahun 1998. Jauh kami ya, tidak setua dengan Kowani ini luar biasa. Dan fokus kami adalah fokus untuk advokasi kebijakan dan edukasi publik untuk hidup sehat tanpa rokok. Lanjut. Jadi apa hubungan antara rokok dan stunting? Lanjut, ya. Merokok itu memicu kejadian stunting dan kemungkinan ini sudah dibuktikan oleh penelitian dari PKJS UI. Tadi sempat disinggung juga ya oleh Ibu perwakilan dari PPA bahwa kemungkinan stunting pada anak dari orang tua yang merokok itu lebih tinggi dibanding anak yang lahir dari keluarga tanpa perokok di dalamnya. Hal ini disebabkan sebenarnya ada dua ya, secara langsung dan tidak langsung. Jadi yang secara langsung, anak-anak sejak janin di dalam kandungan itu mereka akan terpapar asap rokok di lingkungannya yang itu bersurat ke Bapeda. Bapeda adalah Badan Pengelolaan Dana Daerah ya. Itu ada di semua pemprov, bersurat ke Bapeda bahwa kita ingin mengajukan program pemanfaatan DBHCHT untuk promotif preventif. Memang sudah ada, jadi kalau di Dinkesnya itu ada bagian yang untuk menangani stunting, tapi ini masuknya justru dari DBHCHT-nya bahwa pemanfaatan ini untuk masuk ke beberapa program yaitu stunting dan PTM, penyakit tidak menular bagiannya ya untuk rokok ya, sehingga nanti Bapeda yang akan mengatur pemanfaatannya. Nah, surat apa? Referensi yang tadi dari Kemenq bahwa ada perubahan pemanfaatan DBHCHT untuk promotif preventif, ya itu bisa dipakai sebagai dasar bahwa kita mendorong adanya program ini. Jadi itu nanti untuk penguatan ya ibu-ibu bahwa sebenarnya dari pemerintah pusat sudah dialokasikan bahwa DBHCHT itu tidak lagi untuk JKN tapi menitikberatkan pada promotif preventif untuk penurunan perokok, prevalensi perokok. Nah itu disambungkan dengan penurunan prevalensi stunting seperti itu. Jadi dari pemanfaatan DBHCT. Baik, terima kasih kepada Ibu Dimade Selasi atau Ibu Sela yang telah memandu acara pemaparan materi webinar kita pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, acara kita selanjutnya adalah kita sama-sama menyanyikan lagu Mas Hari Ibu. Jadi penuh
kebijakan perlindungan dari zat adiktif. Untuk itu sebagai panitia, kami menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, baik tutur kata, sikap yang kurang berkenan.